Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini tentang ayat kursi, pembuka 8 pintu surga. Alhamdulillah. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah nih, mungkin ada yang belum hafal ayat kursi. Harusnya malu sama burung ini nih. Karena kita mau kasih lihat tayangan, ada burung yang mampu membaca ayat kursi. Burung aja bisa, ini tayangannya. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يملكون شيء إلا بما شاء. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Allah itu kalau mau kasih kemampuan itu sama bukan manusia sama binatang aja bisa begitu loh. Kalau memang ada kemauan gitu ya. Itu bukan akal tapi instingnya apa ya? Iya. Kebiasaannya. Iya, tapi kalau nggak seizin Allah kan nggak mungkin bisa juga kan gitu. Ini bicara masalahnya kan begitu. Kadang-kadang kita kan juga nggak ada kemauan gitu loh. Pasien di rumah kok bisa ya? Ya iyalah kalau dilatih dan ada kemauan. Insya Allah makanya. Nah sekarang gini Ustadz Bani nih, benarkah ayat kursi begitu mulia bagi semua makhluk ya? Hingga ayat kursi ini juga memiliki kedahsyatan sebagai penghilang segala kesulitan hidup. Bahkan juga penghilang kefakiran atau mungkin juga biar terbebas dari kemiskinan juga salah satunya. Mohon izin penjelasannya guru kita. Tafadhol. Mohon izin Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin para pemirsa Islam itu Indah dimanapun berada, kita temukan dalam kitab Ad-Durrul Mansur, karangan Imam As-Suyuti, beliau meriwayatkan dari Abu Qatadah, bahwasanya orang yang membaca ayat kursi dan juga akhir dari surat Al-Baqarah, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, fil karbi, dalam kondisi sedang susah, sedang ada masalah, sedang ada tekanan, sedang berbagai macam kesulitan dalam kehidupannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan a'anahullah, membantu dan memudahkan dia. Amin. Subhanallah. Yang lebih dahsyat lagi, sebagaimana disampaikan oleh As-Sa'labi dalam kitab Al-Kashfu wal Bayan, bahwasanya orang yang membaca ayat kursi, begitu dia keluar dari rumahnya, selesai dia baca bismillah lalu dia membaca ayat kursi, ba'asallahu ilaihi sab'ina alfan minal malaikah. Allah akan mengirimkan 70.000 malaikat yang tadi disampaikan oleh Ustaz Maulana. 70.000 malaikat itu akan mendatangi kita. Begitu keluar rumah baca ayat kursi, malaikat 70.000 mendatangi kita, lalu yastaghfiruna lahu wa yad'una lah, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kita. Subhanallah. Satu malaikat aja doanya itu mustajab 70.000. Masya Allah. Dahsyat luar biasa. Kita ngundang ustadz, ngundang kiai untuk mendoakan kita di rumah. Cukup nih kita baca ayat kursi, ngundang 70.000 malaikat. Allahu Akbar. Dahsyat. Nanti begitu pulang, habis berangkat kita ini pulang ke rumah, lalu kita baca ayat kursi lagi. Naza'allahu al-faqra baina ainaihi. Allah akan menghilangkan kefakiran dari dalam atau dari pelupuk matanya. Amin, ya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Meskipun hadis ini para ulama mengatakan dhaif, tapi insya Allah bisa diamalkan ya jamaah. Bisa kita amalkan, dijadikan sebagai wirid bacaan rutin kita. Begitu berangkat dari rumah, begitu keluar menuju pekerjaan atau pulang menuju rumah, jangan lupa baca ayat kursi. Mudah, simpel, nggak sampai 5 menit. Insya Allah. Tapi keutamaannya dan kedahsyatannya begitu luar biasa. Ustaz, saya sudah berkali-kali baca ayat kursi, tetap aja susah. Tetap saja hidup saya miskin Ustaz. Secara materi, gaji saya segitu-segitu aja. Ini mana Ustaz fadilahnya? Masya Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kefakiran, inti kefakiran itu adalah di sini. Ketika kita merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Kata Rasulullah, kalau kau bangun tidur dalam kondisi aman, badan sehat, wa indahu qutu yaumi, punya makanan yang bisa kita makan di hari itu, takun agnan nas, kamu jadi orang yang paling kaya. Kenapa kita fakir? Karena hati ini penuh dengan hasad, penuh ambisi dengan duniawi. Ayat kursi yang akan membersihkan kalbu kita, sehingga apapun, berapapun pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu merasa cukup, bersyukur. Ketika itu kita tidak lagi merasa fakir di
dunia ini insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak ilmunya Ustadz Bani. Tapi kita bicara masalah benar tadi, nggak kurang dari 5 menit, nggak nyampe. 2 menit kok males banget sih gitu ya. Padahal ini dahsyatnya luar biasa. Nah sekarang Ustadz Maulana mohon izin nih waktunya Ustadz untuk menjelaskan sekaligus praktek nih. Bicara masalah tentang apakah dalam Islam ini ayat kursi juga memiliki kedahsyatan yang luar biasa. Yaitu mampu menyembuhkan bahwa penyakit yang diderita oleh kita atau sebagai asyifa. Nah, bagaimana tata caranya dan adab-adabnya supaya ini jadi manjur gitu loh. Mohon izin, silakan Ustadz. Minta izin Tafadhol. Mas Dadang diambilkan ya praktek langsung ya. Oke. Kemudian itu sejadah, minta tolong sejadah sekalian. Sejadah ya. Iya. Sejadah mohon izin Mas Dadang, kita langsung praktekkan. Iya. Enggak kena itu. Ini namanya dadan bukan dadang, nggak pakai eng, Sini Mas Dadang langsung aja. nggak pakai g. Ayo Mas. Iya. Ayo. Oh ini mau di Rukia. Gimana? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Duduk bersila. Duduk bersila. Ya, duduk bersila. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Sediakan air yang di rumah udah siapin airnya. Kalau kita mau jadikan ini jadi obat, maka air ini digunakan untuk membaca ayat kursi sebanyak 99 kali. Kemudian setiap kali baca ditiupkan di air ini. Oh ya Allah. Ditiupkan di air ini, kemudian setelah itu maka diberi minum. Silakan dibaca dulu, ya anggap selesai. Wala yaudu hifdhuhuma huwal aliyyul azim. Ulang lagi. Wala yaudu Jadi hifdhuhuma dibaca huwal sampai aliyyul 90 azim. kali. Kemudian Mas Dana minum. Habisin aja sekalian. Jadi kalau penyakit dalam jadi 99. Kemudian ini juga bisa ditiupkan, dibacakan 17 kali. Coba Mas Dana biasanya sakitnya di mana? Di punggung, silakan dibacain. Oh, langsung di punggung Langsung. Ustaz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul azim. Jadi dibacain, diketukin, ini sebenarnya 17 kali. 17 Baca kali. ayat kursinya, Dibaca Ustaz, ya? ayat kursi kali. Dan bisa juga kalau jadi ada penyakit dari dalam dan luarnya itu juga dibacain. Bagaimana dengan baskom ini? Nah, baskom ini kalau bisa, mohon maaf yang ada rusak sarafnya dan sebagainya, di bagusnya suka lupa, pelupa, maaf, ada gangguan jin dan sehingga mengigo dan sebagainya. Airnya dibacakan ayat kursi, kemudian disiram di kepalanya. Dipraktekkan aja ya. Jangan bahasa studionya, disiram di kepalanya. Ya Allah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ada pertanyaan, Ustaz, ini kan 99. Iya. Banyak banget. Kumpulkan beberapa orang. Kalau 40 orang berarti satu orang 3 kali atau 3 Dua kali. dua kali, ada yang 3 kali. Jadi sama-sama aja. Jadi kumpulkan 41 orang. Oh baiklah berarti 2 kali atau 3 kali, ada yang 3 kali. Kemudian langsung ditiupkan, semua diedarkan. Jadi gelasnya ini tinggal diedarkan sesudah baca. Jadi enak. Jadi tidak mesti harus kalau sendiri boleh juga sih sebenarnya. Nah, terakhir ya, ada durasi enggak? Habis, bentar lagi. Nggak apa-apa, sedikit lagi kasih Ustadz. Ayo, buat Ustadz boleh. Bisa kan? Bisa, Sedikit bisa. aja. Silakan baring. Oh, baring. Ya, terus ya, ketika baca ayat kursi, nih, ya Allah biasanya di perut, ini kayaknya ada sakit perut ini. Bukan Belum sarapan. Belum sarapan dia katanya dibilang. Sudah. Jadi ditekan, dan memang disunatkan telapak tangan ini sebagai obat sebenarnya. Telapak tangan. Tangan. Masya Allah. Atau dibacakan, kenapa di telapak tangan? Iya. Karena memang energinya dari situ, Masya kemudian Allah. dipegang seperti ini. Oke. Iya, tuh. iya, udah biar tiduran dulu aja. Kita mau nonton nih, Mas Adan sambil nonton Ya, sampai ya. tiduran nggak apa-apa. Ya, tidur aja. Karena kita ada sebuah tayangan nih, ada mangkok kuno bertuliskan ayat kursi. Ya. Ini ayat kursi kok dari mangkok kuno, seperti apa? Ini di tayangannya. Kita lihat tayangannya. Yang ada di gambar video ini, saudara bisa lihat barang antik sejenis mangkok emas
atau sejenis kuningan sari yang di dalamnya ada tulisan Arab gundul yang tertuliskan ayat kursi. Dulu konon mangkok ini berhasiat sebagai penawar mantra atau sihir pada makanan, atau bisa dikatakan sebagai sarana pengobatan bagi mereka yang kena santet atau guna-guna. Hingga saat ini barang ini masih dipercaya bagi sebagian orang yang percaya, tentunya masih mempunyai khasiat yang sama. Menurut pemilik mangkok kuno yang bertuliskan ayat kursi ini, barang ini asli barang peninggalan zaman dahulu. Ya, kira-kira ratusan tahun lalu, bahkan ribuan tahun. Ini subhanallah ya, kita bicara masalah tentang amalan-amalan orang zaman dulu ini kadang-kadang memang suka nggak bisa kita terima dengan akal gitu loh. Tapi memang banyak kedahsyatan-kedahsyatan yang luar biasa, mungkin ya ini dia karena mungkin ilmu kita yang belum sampai ya gitu ya. Mungkin mereka lebih banyak baca kitab dibandingkan kita atau bagaimana. Tapi Ustaz Syam nih ya, kita bicara masalah tentang tadi nih ya, berkaitan dengan tadi ya. Apakah benar begitu banyak orang yang menjadikan ayat kursi ini sebagai pajangan? Kita lihat kan ada ukiran, bahkan sampai disimpan dalam dompet nih. Karena katanya ayat kursi ini kan dipercaya bisa juga mengabulkan segala hajat seseorang, bahkan sampai melampangkan pikirannya. Tapi kalau taruh dalam dompet ini kan taruhnya di belakang gitu, bukan yang nggak baik gitu ya. Bagaimana penjelasannya, yang mana yang bagus, yang mana yang enggak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin ya Allah. Menulis Al-Quran atau menjadikan Al-Quran sebagai pajangan, hiasan, itu tidaklah dilarang, ya, tidak dilarang. Bahkan boleh-boleh saja. Bahkan seperti tadi yang dilakukan orang tua kita, orang zaman dahulu, dalam mangkok dituliskannya, kemudian dijadikan yang namanya wadah untuk ruqyah, air-air ruqyah, itu tidak mengapa. Namun ada adab-adabnya. Maksudnya adab-adabnya bagaimana? Ini kan ayat Al-Quran. Jangan sampai dijadikan mangkok lalu ditaruh di lantai seperti tadi. Jangan ditaruh di lantai karena itu adalah ayat Al-Quran. Taruh di tempat yang tinggi. Kemudian dijadikan kaligrafi, hiasan-hiasan dinding. Boleh nggak? Boleh. Minimal kalau kita jalan ke perjalanan terus ada 2 warung. Satu warungnya ada kaligrafinya, satu warungnya tidak ada kaligrafinya. Saya datang yang ada kaligrafinya. Kenapa? Karena dijamin halal insyaallah. Dijamin halal. Iya benar. Iya, minimal kita yakin ini yang punya orang Islam. Minimal kita yakin bahwa dia ini, kalau istilah kita orang Bugis, pagama lah. Artinya orang yang beragama. Kenapa? Karena dia masih yakin akan ayat-ayat Allah. Minimal itu efek daripada menempel kaligrafi Al-Quran. Namun jangan sampai ketika menjadikannya seperti ini, menjadikannya jimat atau segala macam. Sebenarnya ayat Al-Quran itu memang kalau bahasa kita jimat kali ya, obat untuk kita. Ayat-ayat ruqyah untuk melindungi. Tapi adab-adabnya itu loh yang diperhatikan. Jangan sampai di dompet tadi lalu ditaruh di belakang lalu didudukin dompetnya. Jangan sampai seperti itu. Dan kita mengerti apa yang kita tuliskan tadi. Jangan sampai tulisan-tulisannya salah. Ayat Al-Quran yang di mushaf itu kalau dia sobek saja atau dia tidak sempurna, itu kita diperintahkan untuk membakarnya. Kenapa? Saking tidak bolehnya kita menaruhnya di tempat sembarangan. Apalagi kalau misalnya kita sudah memperindah,nya, mengukirnya di dalam mangkuk segala macam, tempat makan, tempat apa segala macam yang bersih ya, untuk menjadi hiasan. Yang penting menjaga adab-adabnya, menjaga yang namanya perlakuannya, tetap memuliakannya. Subhanallah. Tidak ada larangan dalamnya, cuman jangan sampai memperjualbelikan ayat Al-Quran tadi ya dengan mengatakan ini ada khasiatnya ini ada ininya, ini bisa dijadikan ini. Begini loh, orang tua kita dahulu itu cuma baca bismillah lari jin. Cuma nulis ayat kursi, kita dikasih, apa bacanya? Cuma sholawat. Sholawat dibaca, sembuh penyakit kita. Kita nih ngeruqyah orang udah habis yasin, belum keluar-keluar jinnya. Karena keimanan kita yang beda sama orang tua kita dahulu. Jangan sampai, iya. Orang tua kita itu, bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Kenapa? Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanannya terhadap ayat kursi tadi. Kita ambil ini untuk dijadikan jimat untuk mengelabuhi orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu pertanyaan kedua, apakah menjadikan yang namanya seseorang berbuat syirik jikalau percaya kepada bendanya. Jikalau percaya kepada bendanya. Tetap bukan percaya terhadap bendanya. Kenapa ada turun surah Al-Ikhlas?
Karena pada surah Al-Ikhlas itu turun, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, langsung minta sama Allah. Karena pada saat itu di zaman jahiliyah, kaum musyrikin di Mekah, mereka menyembah Allah, tapi melalui patung-patung. Mereka ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi ini kalau saya mau minta hujan, yang ini untuk saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Dia tidak langsung kepada Allah, melalui perantara. Jangan sampai kita seperti demikian, melalui perantara mangkuk, melalui perantara jimat, melalui perantara dompet dan segala macam, melalui perantara kaligrafi. Naudzubillahi min dzalik. Langsung minta kepada Allah. Dibalik, ya Allah, dengan keberkahan ayatul kursi yang tertempel di dinding rumahku ini, yang tertempel di pintuku ini, halangilah jin masuk ke dalam rumahku. Nah itu boleh. Kita mintanya sama Allah, tapi ada ukiran kaligrafi di dalam rumah. Dan juga untuk apa itu kaligrafi? Untuk kita masuk rumah selalu ingat, pagi tadi belum saya baca. Sore belum saya baca. Maka dia membaca ayatul kursi. Insya Allah mudah-mudahan kita terselamatkan daripada mempercayai benda-benda yang menjerumuskan kita daripada kesyirikan. Insya Amin, Allah. Masya Allah. Jadi kalau seandainya ditaruh di dompet juga salah. Adab-adabnya, iya. Naruhnya di belakang. Jangan. Iya. Kalau seandainya ditaruhnya di peci masih mending ya. Jadi Di atas kepala. intinya Iya. ayat kursi kepada jamaah yang nonton, ayat kursi kita mohon keberkahan. Sekali lagi. Iya. Jadi bukan ayat kursi itu perantara sehingga lari jin dan Betul. sebagainya. Iya. Keberkahan Masya tetap Allah. Semuanya Allah Semua yang dari kendalikan. Allah. Masya Allah, luar biasa. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak guru-guru kita. Nah buat jamaah yang ada di rumah ya, saya punya info menarik nih buat jamaah yang udah ditunggu-tunggu. Dan kebetulan ya, rekan saya Fenita Ari di sana udah nungguin saya tuh. Nah saya mau minta izin dulu sama guru-guru kita, Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Ustadz Syah, mohon izin saya ke sebelah sana dulu, ke pojokan. Ya, permisi. Iya. Assalamualaikum Feni. Waalaikumsalam. Gimana apa kabar? kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Gimana Allah. kabarnya juga? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini aku tiap pagi tau gak nonton Islam itu indah. Waduh Masya Allah ilmunya banyak banget ya. Amin ya Allah, makasih banyak. Tapi ya gitu ya Mas Fadli ya. Sekarang ya namanya era new normal gitu ya. Semua tuh wajib banget pakai masker. Mau itu syuting, mau pergi kemanapun harus pakai masker. Betul. Tapi ada masalah juga loh timbul. Apaan tuh? Bau mulut ya nggak sih? Oh, Nah itu dia makanya aku gitu. pengen tahu nih ada nggak ya kira-kira pasta gigi yang ampuh gitu untuk melawan bau mulut. Oh tenang, aku punya solusi yang pas untuk masalah kamu nih. Yaitu Sasha, pasta gigi halal bersiwak yang mengandung siwak asli dan ekstrak daun sirih. Tapi ini bisa nggak melawan bau mulut? Tentu dong, Sasha mengandung siwak asli dan juga ekstrak daun sirih yang mampu melawan bakteri penyebab plak dan bau mulut. Pasta gigi Sasha sudah dijamin kehalalannya, tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Wah keren banget kan? Jadi insya Allah kalau kita menggunakan Sasha siwak, selain menjaga kesehatan, kita juga sudah seperti menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini sih rekomendasi terbaik banget ya bagi diri saya dan juga keluarga. Yaitu Sasha, pasta gigi halal dengan siwak asli yang dapat melawan bakteri penyebab plak dan juga yang paling penting adalah melawan bau mulut. Dan pastinya halal. Masya Allah. Sasha, pasta gigi halal bersiwak, bebas bau mulut, insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam Itu Indah. Setelah yang satu ini, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Iya, Fen, ini solusinya. Hebat banget ya. Bener.